Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi, kembali lagi bersama saya Cahya Ici di program Siak Sehat. Pada program Siak Sehat kali ini kita akan membahas tentang pijat bayi bagi kesehatan. Nah, biasanya bagi orang dewasa kalau kecapean, badan pegal-pegal, enaknya dipijat nih. Namun di dunia kesehatan ada juga pijat bayi. Nah, apakah pijat bayi ini bermanfaat atau sekedar tren atau malah berbahaya ya? Nanti kita akan membahasnya di program Siak Sehat kebahagiaan kita semua. Ya pemirsa Siak Sehat, saat ini saya sudah bersama terapis bidang tenaga kesehatan nih di Kabupaten Siak, Ibu Yuni Citra Dewi. Iya, benar sekali. Oke, apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Baik, tetap sehat kita ya Bu ya? Iya, harus sehat. Oke nih Bu, kita akan membahas nih Bu tentang pijat bayi. Pijat bayi bagi kesehatan. Nah, pijat bayi ini kan sedang tren di kalangan ibu-ibu muda ya Bu ya. Saat ini apalagi di dunia kesehatan itu pijat bayi ini apakah boleh dilakukan atau seperti apa nih Bu? Berbahayakah, amankah begitu? Iya, benar. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit. Sebelum kita masuki membahas tentang pijat bayi atau massage bayi, aturannya kita harus tahu dulu tentang bayi itu sendiri. Bayi itu butuh tahapan-tahapan di masa periode emasnya, yaitu seperti nutrisi yang cukup, kemudian kualitas tidur yang lebih baik, lingkungan yang baik, kemudian ada juga stimulasi. Nah, di antara 4 tahap tadi itu, stimulasi dengan sentuhan itulah yang akan kita lakukan dengan pijat bayi. Jadi berarti bayi dulu, mengenal bayi dulu mengenal nih kita. bayi dulu tahapannya, karena di masa pertumbuhan bayi itu masa periode emas itu dimulai dari bayi di dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Berarti Bu, pijat bayi ini seperti apa nih Bu? Nah, kalau pijat bayi ini karena tadi di tahapan ada yang namanya stimulasi dan relaksasi, jadi kita harus melakukan sentuhan-sentuhan kecil untuk merangsang kulitnya sampai ke bagian saraf langsung ke otak. Jadi dilakukanlah massage baby tadi, pijat bayi. Dan dari sini juga udah dilakukan oleh penelitian sebelumnya bahwasanya pijat bayi ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan bayi tersendiri. Berarti pijat bayi memang banyak manfaatnya nih untuk kesehatan ini Bu? Iya, untuk saat ini banyak sekali manfaatnya. Mungkin waktu dulu kan masih dengan secara tradisional. Nah, kalau sekarang udah ada pelatihan khusus untuk pijat bayi tersendiri. Terapisnya udah bisa melakukannya sendiri. Nah, untuk pijat bayi ini Bu, dimulai dari usia berapa nih bisa bayinya dipijat? Pijat bayi bisa dilakukan, itu ada tahapannya ya. Ada dari usia 0 sampai 3 bulan. Itu pijat bayinya hanya dilakukan dengan sentuhan, ada tekniknya dengan sentuhan yang perlahan saja, tidak perlu terlalu tekanan seperti yang dewasa. Kemudian tahapan yang kedua usia 3 bulan sampai 1 tahun. Itu dilakukan juga udah mulai dengan tekanan. Nanti pada usia 3 bulan sampai 2 tahun juga ada udah mulai tekanannya agak ditinggikan. Jadi bervariasi. Untuk kesehatan, berarti kita lihat dulu kesehatan bayinya nih Bu, seperti betul. apa? Kesehatan bayi yang seperti apa sih Bu yang harus dipijat begitu? Betul. Kalau bayi yang untuk dipijat, biasanya kita lakukan untuk bayi yang benar-benar sehat. Tidak boleh demam, suhu di atas 37 ke atas itu tidak boleh dilakukan pijat bayi. Pijat bayi boleh dilakukan untuk anak yang benar-benar sehat. Kemudian untuk terapi bisa juga dilakukan dengan pijat bayi, yaitu terapi pediatrik
khususnya untuk bayi yang kolik. Bayi kolik itu bayi yang kembung, terus susah makan, itu boleh dilakukan terapi pediatrik. Jadi pijatnya bisa dilakukan dengan pijat bayi. Oke, berarti bayi yang sehat Iya, juga tidak apa-apa dipijat. betul. Tapi juga ada untuk sebagai pengobatan begitu ya, Bu, pengobatan, ya? betul. Oke. Nah, untuk sebagai pengobatan ini nih, Bu, frekuensinya seperti apa untuk pijat bayinya, Bu? Kalau seandainya kolik itu kan biasanya bayi yang usianya masih di bawah 3 bulan. Bayi di bawah 3 bulan biasanya terjadi kolik karena karena ASI-nya terlalu deras, jadi bayinya cepat perutnya kembung. Kemudian bayi yang menggunakan susu formula juga kadang-kadang sering terjadi kolik. Nah, untuk itu dilakukanlah pemijatan. Pemijatannya ada 3 tahap. Nanti kita akan coba. Kemudian kalau kurang biasanya 1 kali pemijatan udah, insya Allah udah bisa ini normal lagi. Normal, maksudnya Maksudnya koliknya sedikit berkurang. nah, tadi kan cukup sekali begitu kan kata Ibu. Sebenarnya boleh sering kah atau bagaimana nih untuk pemijatan Kalau bayi? yang namanya pijat bayi itu bisa dilakukan oleh siapapun, terutama ibunya. Karena kalau sama ibunya itu merupakan kontak skin to skin. Jadi karena adanya kontak skin to skin, melakukan pijatan sama ibunya sendiri, bayi merasa lebih aman dan ada rasa ikatan bonding antara ibu dan bayi. Ya, kalau frekuensinya bisa dilakukan sesering mungkin karena dia aman, tidak berbahaya, asal dilakukan oleh terapis atau ibunya yang sudah benar-benar pelatihan tentang pijat bayi. Oke. Dalam rentang waktu seminggu mungkin berapa kali atau begitu, Bu? Benar, kalau bisa dilakukan dalam setiap minggu. Setiap minggu bisa dilakukan 2 kali seminggu boleh, seminggu sekali boleh, 1 bulan sekali boleh, kecuali kalau ada memang bayinya sakit, kayak tadi yang saya katakan ada kolik, ada kembung, atau nafsu makannya berkurang, bayinya rewel, itu boleh aja. Kapan-kapan juga boleh, nggak harus kita nunggu seminggu sekali, nggak. Berarti kapan Ibu waktu yang tepat sebenarnya untuk memijat bayi? Misalkan begitu lahir, ada umur 3 bulan tadi kata Ibu ya. Iya. Dari mulai 3 bulan sampai Iya. Bayi yang dipijat itu paling tidak dari usia 0 bulan sampai umur 2 tahun. Boleh dilakukan pijat dengan terapis tentu. dengan terapis tentunya. Ya. Nah, Bu, tadi kan Ibu bilang juga bisa dilakukan dipijatnya di rumah dengan Ibu. begitu. Iya, Nanti benar. kita akan bahas nih juga, Bu, Boleh. dengan ibunya seperti apa memijat itu mungkin. Iya, benar. Oke, pemirsa Siak Sehat, tetap di Siak Sehat bersama terapis Ibu Yuni Citra Dewi. Usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, masih di Siak Sehat bersama tenaga kesehatan dari Kabupaten Siak dan juga terapis Ibu Yuni Citra Dewi. Ayo Bu, kita tadi sudah membahas nih tentang kesehatan bayi, terus juga pijat bayi itu seperti apa begitu. Nah, pijat bayi yang dianjurkan itu sebenarnya untuk kesehatan itu seperti apa sih, Bu? Pijat bayi yang dianjurkan untuk kesehatan terutama kan untuk kesegaran jasmani bayi tersebut. Jadi dianjurkan untuk semua bayi tanpa terkecuali, khususnya bayi yang prematur. Kalau bayi prematur itu memang dianjurkan untuk dilakukan pijat bayi biar bayinya cepat penaikan berat badan bayi. Lebih optimal ya, Iya, perkembangannya begitu. perkembangannya lebih cepat. Jadi bayi memang dirutinkan untuk pijat
Kalau yang memang khusus prematur. Oh, harus memang khusus dengan terapis berarti ya Bu Betul, ya, dengan terapis. Karena prematur kan kecil tuh Bu, Iya. saya sayangkan. Ibu-ibu apalagi ibu-ibu kan Ya, aduh benar. gimana Kalau bayi dilihat. prematur kan masih di rumah sakit ya, jadi memang pijatnya masih dengan punya alat yang kiri kanan masih terpasang semua kan, jadi memang harus dengan terapi. Berarti memang khusus pijatnya khusus, ya Bu iya. ya. Dan itu memang harus khusus agar memang optimal tumbuh optimal kembangnya tumbuh begitu. kembangnya. Oke, Bu, langsung nih Bu, kita bagaimana sih Bu tahapan dan rangkaian pijat itu tuh seperti apa sih Bu? Oke. Kalau tahapannya sebenarnya intinya kalau bayi dipijat, yang penting harus perutnya kenyang dulu, intinya tidak lapar, waktunya juga tidak waktu bayinya lagi pengen tidur. Jadi berarti harus memang relax dulu waktu nih bermain. bayinya. Oke. Paling enggak kalau waktu bermain dia udah rileks kan, jadi nggak rewel saat dipijat. Oke. Nih ya biasanya anak bayi kalau udah Iya. dipegang sama orang ini kan takut duluan dia Iya, nih. takut duluan. Jadi memang kita harus kontak dulu sama bayinya, ajak dulu ngobrol. Karena kalau langsung kita pegang biasanya sering nangis. Apalagi kan bayi kan nggak dekat sama kita, baru pertama ketemu. Jadi memang harus ada komunikasi juga sama bayinya. Kekenyangan berarti nggak bisa juga Bu? Habis menyusui mungkin begitu? Kalau habis menyusui biasanya 15 menit setelah menyusui baru bisa. Oh, 15 menit Iya. berarti. Kadang-kadang kalau udah selesai lagi dipijat, kemudian bayinya rewel, mau nyusu ya nggak apa-apa. Kalau mau lagi netekih kan udah ini kan udah enak dia kan. Lanjut dengan minum susu, udah enak lagi badannya kan. Kemudian tahapannya seperti apa lagi nih Bu? Tahapan untuk bayi yang dipijat, yang pertama itu harus bayinya kenyang dulu, tidak waktu lapar, kemudian tidak waktu tidur, bayinya dalam waktu istirahat yang pastinya. Kemudian kita akan melakukan langsung perkenalan sama bayinya dengan memberikan salam kepada bayinya, kemudian ajak bermain dulu agar bayinya tidak rewel. Oke nih Bu, tahapan atau rangkaian selanjutnya nih Bu, pijat bayi itu seperti apa nih Bu? Kalau tahapan kita mulai dari kaki. Kenapa dari kaki? Bayi biasanya lebih rileks kalau dipegang kakinya dulu. Jadi kita lakukan kaki, pijat kiri dan kanan, kemudian nanti boleh lanjut tangan dari kiri dan kanan, baru nanti bagian dada, bagian perut, kemudian baru bagian punggung, baru terakhir itu biasanya bagian kepala, muka dan dagu. Oke. Nah Bu, kalau untuk manfaatnya nih Bu, dari pijat bayi itu untuk tumbuh kembang anak itu Bu, gimana? Kalau dari tumbuh kembang bayi dari usia 0 itu biasanya bayi lebih cepat refleks memegang, terus mendorong, terus mencengkeram, itu lebih cepat biasanya untuk tumbuh kembangnya, itu untuk motorik kasarnya. Kalau untuk motorik halusnya biasanya bayi lebih peka dengan lingkungan, lebih fokus, seperti itu sepertinya. Gitu. Nah, ini kan ada pijat-pijat khusus juga tadi seperti bayi prematur begitu kan Bu. Apakah ada treatment lain nih Bu dalam pemijatan bayinya Bu? Kalau khusus biasanya untuk bayi prematur itu biasanya nanti kan untuk meningkatkan berat badan bayi. Jadi ada tindakan khusus, maksudnya terapi yang dilakukan itu khususnya di bagian tangan. Biasanya pelatihannya di bagian tangan, nanti dipijat. Okay. Nah, Ibu misalnya kalau pijat ini punya sendiri ya Bu ya? Betul. Tempat klinik pijat begitu ya, pijat betul. bayi. Apa nih Bu namanya Bu? Spa. Baby spa. Nah, kalau baby spa itu apa aja nih Bu treatmentnya? Kalau baby spa ini adalah rangkaian dari tahapan meses baby dengan senam bayi. Di situ juga ada yang namanya hidroterapi aquaswim. Artinya baby spa ini tahapannya rangkaiannya tadi dari massage baby, pijat bayi, ada senam bayinya, terus ada untuk memang terapi bayi berenang di air. Maksudnya bukan diajarin berenang, tetapi bagaimana caranya dia bisa menyeimbangkan badannya pada saat
mendapat dorongan tekanan di dalam air. Oke, itu termasuk juga Termasuk dalam rangkaian dalam baby spa. baby spa. Selain pijat bayi. Iya, selain pijat bayi. Kita bisa juga ada treatment begitu ya Bu ya Ada, untuk betul. kesehatan bayi ini ya Bu ya. Iya. Oke Bu, nanti kita lanjutkan lagi nih Bu obrolan kita di Siak Sehat. Pemirsa Siak Televisi, nantikan bincang-bincang kita selanjutnya usai jeda berikut. Ya pemirsa Siak Sehat, masih di Siak Sehat bersama terapis Ibu Yuni Citra Dewi. Nah Ibu, tadi kita sudah berbincang juga tentang tahapan bagaimana memijat bayinya begitu kan. Nah tahapan pijat bayi ini Bu kan baik untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak nih Bu. Dan ibu-ibu juga bisa melakukannya sendiri di rumah nih. Benar. Nah, mungkin boleh dikasih sedikit nih Bu, apa sih Bu cara-cara untuk memijat bayi di rumah iya, begitu bagi betul, ibu-ibu betul. saat ini Iya. gitu. Nah, ibu-ibu yang ada di rumah bisa dilakukan praktek pijat I love you. Ini berfungsi untuk mengontrol pencernaan pada bayi, khususnya pada bayi yang kembung, susah buang air besar, maka dapat dilakukan pijat I love you. Pijat I love you ini dapat dilakukan dari pijat perut sebelah kanan yang berbentuk huruf I, yaitu I, kemudian dilanjutkan dari perut dari bagian pusat, bagian atas berbentuk huruf L, dari sisi perut sebelah kiri, kemudian berbentuk huruf L sampai bagian kanan. Yang tahapan yang ketiga adalah pijat huruf U. Huruf U itu dari perut sebelah kiri sampai bagian sebelah kanan. Oke. Nah, Ibu ini kan punya rumah mini baby spa dan Iya. kids ini ya. Kayaknya satu-satunya di Siak ini ya, Iya. Bu ya. Nah, tentunya banyak juga nih ibu-ibu yang datang ke sini untuk pijat bayi dan segala macamnya. Kasus-kasus seperti apa sih Bu yang mayoritas datang ke sini untuk memijat bayinya begitu Bu? Betul. Biasanya kasus yang datang ke sini adalah yang pertama bayinya rewel. Bayinya rewel karena kualitas tidurnya kurang. Jadi makanya ibu-ibunya melakukan pijat bayi. Kemudian bayinya sering kembung. Sering kembung maka dilakukan terapi pediatrik. Juga kasus selanjutnya itu susah buang air besar. Susah buang air besar juga bisa dilakukan dengan terapi pediatrik. Berarti dengan ya itu kan sebenarnya sudah Iya, lumrah ya. iya, betul sekali. Kasus-kasus seperti itu pada bayi kembung lah, apa sama kayak orang Iya, dewasa sama, begitu kecapean, badan penggal gitu ya Bu ya. Bayi juga. Bayi juga kecapean. butuh ya. Bayi juga butuh tapi harus dengan terapisnya terapis, atau kita juga bisa belajar mungkin ya sederhana begitu mungkin iya. ibu-ibu di rumah. Biasanya ada pelatihan untuk ibu-ibu, kelas untuk ibu-ibu, kayak saya misalkan kadang-kadang mengundang kelas untuk ibu-ibu untuk dilakukan pijat bayi. Jadi ibu-ibu di rumah bisa melakukannya sendiri. Oke. Nah iya biasanya nih kan Bu, pijat bayi ini kan banyak ibu-ibunya yang takut gitu Iya. kan. Pijat bayi ini aman nggak sih begitu kan? Seperti apa ya gitu kan? Nah pijat bayi di sini bagaimana nih Bu? Kalau pijat bayi di sini umumnya kita lakukan memang beda dengan pijat untuk yang dewasa. Insya Allah jarang yang ada yang nangis karena mungkin pijatannya bukan melakukan dengan tekanan-tekanan yang lebih kuat, itu kan nggak dibenarkan. Jadi kalau memang pijat bayi itu memang kita berikan sentuhan untuk merangsang ototnya sehingga dari permukaan kulit langsung ke otaknya. Jadi memang dengan sentuhan-sentuhan aja, tekanan-tekanan kecil, nggak perlu yang kayak orang dewasa kan. Jadi makanya bayinya sering nangis karena seperti itu. Berarti setelah pijat bayi, Insya Allah bayinya udah aman. Biasanya di WA sama mamanya lagi, alhamdulillah Bu, tidurnya udah nyenyak kayak gitu. Berarti memang penting ini pijat Iya. bayi ini untuk kesehatan bayinya sendiri ya Bu ya. Oke. Nah, ibu-ibu di apalagi masa kini nih nggak punya waktu begitu kan Bu ya. Dan biasanya di rumah juga
ada bersama anak memang ada gitu Iya. kan. Cuma ada waktu untuk khusus gitu memijat bayi kan tidak ada nih. Bagaimana nih Bu? Ibu menganjurkannya? Oh iya, bagi ibu-ibu yang ada di rumah yang memang waktunya memang tidak ada khusus untuk melakukan pijat bayi, bisa melakukan pijat bayinya bersama terapis di rumah. Jadi kalau di rumah mini biasanya saya sendiri bisa melakukan pelayanan home care, home service. Jadi saya langsung datang ke rumah ibu tersebut untuk pijat bayinya gitu. Oke. Apa aja nih Bu yang biasanya dibutuhkan untuk pijat bayi ini? Kita persiapannya apa aja nih? Cuman minyak aja. Biasanya pakai minyak apa nih Bu untuk pijat bayi? Kebetulan saya pakai minyak dari biji matahari sunflower, itu kebetulan nggak ada di sini, adanya di Malaysia. Jadi kita yang memang dari alumni pelatihan biasanya sering share kan, ini kita beli ini sama-sama kayak gitu. Nah, untuk pijat bayi ini Bu, berarti untuk minyaknya sendiri apakah khusus atau boleh apa saja nih Bu? Sebenarnya boleh apa saja, cuman kan rata-rata bayinya kadang sering ada yang alergi dengan minyak. Jadi kalau kita pakai yang minyak khusus, kita insya Allah udah aman karena memang rata-rata jarang alergi sama bayinya. Kalau pakai minyak telon, minyak kayu putih gitu bisa ya Bu ya. Bisa. Yang penting ada minyaknya, terus kita tahu caranya. Betul. Di rumah kita bisa cobain sendiri Iya, pijat bayi. boleh, cuman asalkan jangan ke muka. Nanti kan kalau pakai minyak telon ke muka kan bayinya bisa nangis kan. Berarti memang untuk pijat bayi Iya. itu di sekitar tangan, Di sekitar kaki, tangan. perut Nah, begitu. Tadi betul. seperti Ibu jelaskan Iya. tadi ya Bu. Oke, nah kalau di baby spa ini nih Bu, apa saja sih Bu ada fasilitasnya nih Bu? Fasilitasnya di sini ada gym ball, kemudian ada terapi hidro aquaswim, kemudian tentunya sini ada baby massage-nya. Di sini kan rangkaiannya baby spa-nya lebih lengkap dibandingkan memang dilakukan home service di rumah. Apa aja treatment-treatmentnya nih Bu? Treatment yang pertama itu tadi biasanya saya akan melakukan pijat bayi dulu. Pijat bayi, setelah pijat bayi nanti baru dilakukan senam gym ball untuk bayinya, kemudian baru nanti dilakukan hidroterapi aquaswim. Oke, lengkap ya Bu, Iya. cukup lengkap ya untuk kesehatan bayi memang bagus juga ini. Insya Allah Nah, lengkap. Ibu tadi juga bilang kesehatan bayi itu kan mulai dari dalam Dari kandungan. dalam Berarti kandungan. juga ada untuk pijat-pijat bagi ibu hamil Bu, Iya, begitu ya Bu ya. bagi ibu hamil ada treatmentnya, tapi tidak dilakukan pada titik-titik tertentu yang bisa merangsang hormon oksitosin tadi sehingga bayinya bisa keluar kayak gitu, bisa kontraksi, itu nggak dibenarkan. Jadi memang kalau ibu-ibu yang ada di rumah khususnya, kalau memang mau melakukan treatment pijat ibu hamil, sebaiknya dilakukan oleh terapis. Karena kalau mohon maaf nanti terjadi salah titik pemijatan, maka nanti akan terjadi kontraksi pada kehamilannya. Nah, di dunia kesehatan nih Bu, berarti pijat bayi ini sudah terverifikasi lah begitu Iya, ya Bu ya. Oke. Mungkin bisa Ibu jelaskan nih gimana nih di dunia kesehatan sendiri tentang pijat bayi yang mungkin jadi tren juga nih bagi ibu-ibu Iya, muda saat betul, ini betul. Bu. Untuk pijat bayi, alhamdulillah ya sudah ada pelatihan yang bersertifikat, yaitu dari bermacam-macam ini satu visionnya udah ada semua, manajemennya, tinggal bisa mengikuti pelatihannya. Kemudian untuk yang saya ikuti itu sudah terakreditasi di Kemenkumham. Oke, berarti sudah terverifikasi Iya. ini. Pijat bayi bagus untuk kesehatan. Iya, Oke Bu, betul. terakhir pesannya untuk ibu-ibu nih yang mempunyai bayi dan juga mau bayinya sehat dengan Iya. pijat bayi bagi kesehatan seperti apa Bu? Bagi ibu-ibu yang ada di rumah, saya sarankan untuk melakukan pijat bayi secara rutin dengan bidan terapis. Karena kenapa? Pijat bayi sangat besar manfaatnya untuk si bayi tersebut dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Karena pertumbuhan yang sangat penting untuk bayi dimulai dari masa periode emas bayi, yaitu golden period, yaitu 0 sampai 2 tahun. Oke, siap Bu.
Banyak banget ini Bu, ini kita udah bincang-bincang tentang pijat bayi ini. Ternyata memang pijat bayi itu bagus untuk kesehatan bayi, Betul. agar bayinya tetap sehat, tidak rewel, ya betul ya. sekali. Yang pentingnya tidak rewel. Tidak rewel. Biasanya orang tua sering ini kan bingung kalau bayinya udah rewel kayak gitu. Kalau anak sehat, kita aman juga nih Bu, Iya, ibu-ibunya. Semua pekerjaan udah selesai nih. Betul. Pokoknya hidup sehat lah kita semuanya. Dengan bayi juga sehat, kita juga sehat. Ya pemirsa Siak Sehat, demikian bincang-bincang kita bersama terapis tenaga kesehatan dari Kabupaten Siak, Ibu Yuni Citra Dewi yang juga seorang terapis, punya Home Baby Spa yang ada satu-satunya nih di Kabupaten Siak. Ya, saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.